Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mendapatkan yaitu firasat tidak enak begitu ya, tentang buaya Rizka yang sudah lebih kurang hampir mau dekati 50 hari ya, belum juga mau makan. Nah, di sini yang saya khawatirkan ya, buaya Rizka ini adalah hilang kesabarannya. Nah, kenapa begitu? Dia ini merasakan stres yang sangat luar biasa ya. Nah, ketika Pak Ambo pertama jenguk Rizka saja ya, buaya Rizka sempat terkejut ya, sempat membuat refleks gitu ya. Nah, itu pertanda itu buaya Rizka ini hampir tidak mengenali yaitu majikannya sendiri, Pak Ambo. Nah, yang saya khawatirkan adalah di tempat penangkaran Balikpapan ini, yang saya khawatirkan buaya Rizka ini menyerang ya ketika diberi makan ya. Yang selama ini dikenal buaya Rizka ini baik ya, kita tidak tahu ke depannya karena kehidupan dia sudah sangat berbeda sekali. Yang biasanya terawat ya, saat ini dia tidak merasakan kebebasan dan merasa terkurung gitu ya. Biasa berjalan dari muara bahkan menuju ke rumah Pak Ambo begitu ya. Nah, ini tempatnya di situ-situ saja ya. Jadi dia merasa jenuh hingga saat ini belum juga mau makan. Nah, ini bisa-bisa nanti para pekerja yang di situ yang saya khawatirkan ya. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadilah seperti itu ya. Mudah-mudahan Rizka baik-baik saja dan tidak menjadi sangar begitu ya, tidak menjadi buas. Sebab apa? Yang saya khawatirkan itu tadi ya, yang biasanya Pak Ambo memberi makan ya, ini sudah kita bilangkan ya seminggu sekali pun kita bilangkan belum tentu Pak Ambo datang untuk ke penangkaran Balikpapan tersebut. Nah, jadi buaya Rizka ini saya khawatir bisa stres dan bisa menjadi tidak jinak lagi begitu ya, lupa dengan segala-galanya. Nah, diam-diam dia ya, takutnya dia tiba-tiba menimbulkan gerakan ataupun membuat apabila pekerja ataupun siapapun yang mendekat ya, saya khawatir menjadi galak begitu. Kenapa? Kebebasannya buaya Rizka ini sudah terbatas begitu ya. Jadi ini yang saya khawatir sekali ya. Nah, khawatir sekali. Kenapa? Itu tadilah makannya sudah tidak mau ya. Dan ya bagaimana dah dibilang ya, beda bener dengan buaya ompong. Buaya ompong kalau di situ ya wajar, kalau di situ mau dibelenggu di situ selamanya itu mungkin ya cocok sekali karena dia tidak bagaimana ya, biasa di muara itu ya buaya ompong ini jarang makan begitu ya. Jadi makanya ketemu manusia langsung mau memangsa begitu. Jadi kalau buaya Rizka ini yang biasanya tidak mau mangsa, hati-hati, buaya Rizka ini bisa memangsa. Karena apa? Itu tadi hilang kesabaran. Nah, manusia saja pun sifatnya seperti itu. Janganlah mentang-mentang diam gitu ya, kita anggap sepele. Begitu juga buaya Rizka. Jangan mentang-mentang buaya Rizka ya, tunda-tunda, tunggu-tunggu, bertele-tele ya, nunggu mati atau bagaimana, nunggu menjadi buas ya atau bagaimana. Nah, ini kan solusi kesempatan yang sangat baik ya sebenarnya ya, buat seperti objek wisata gitu ya. Nah, di situ kan banyak di tempat Pak Ambo ya. Seandainya saja lah kalau dibuat seperti hutan mangrove begitu ya. Nah, itu dibuat seperti kayak jembatan-jembatan di atasnya gitu ya, papan-papan begitu ya. Nah, pengunjungnya kan bisa melihat dari atas,
berkeliling-keliling. Nah, itu sangat bagus sekali kalau dibuat ide seperti itu. Nah, itu kalau pembuatannya saya rasa pun tidak begitu lama ya, tidak nunggu bertele-tele seperti itu. Nah, apalagi mungkin pemerintah mengadakan seperti itu, saya rasa tidak begitu lama mengerjakannya. Kalau memang benar-benar dikerjakan. Jadi janganlah mengulur-ngulur waktu, janganlah disia-siakan, janganlah nunggu buaya Rizka menjadi mati ataupun menjadi ganas gitu ya, yang hingga saat ini belum juga mau makan begitu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi kalau mau dibuat tempat khusus ya segeralah, jangan diulur-ulur waktu lagi. Toh di sana kan banyak ya lingkungan-lingkungan seperti itu ya, dipagar gitu ya, daerah hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini kan termasuk dia begini ya, bisa ikut air gitu ya. Jadi kalau air pasang pun dia ikut pasang, air surut ikut surut begitu ya. Jadi buaya ini dia ada bisa tempat berjemurnya dan bisa tempat untuk dia berenang-berenang ataupun di air yang bebas begitu ya. Nah, kalau di tempat penangkaran ini airnya ya segitu-segitu aja. Lagipun dia tidak bisa kemana-mana dan dia biasanya merasakan uh, di dalam lumpur atau bagaimana tempat dia berjemur biasanya ya. Nah, di situ dia tidak bisa kemana-mana begitu. Nah, itu yang saya khawatirkan ini tadi ya. Nah, jadi tolonglah bagaimana buaya Rizka ini secepatnya, jangan nunggu uh, menyesal di belakang hari begitu. Nah, ini saya anjurkan ya. Mudah-mudahan ya buaya Rizka ini tidak menjadi yang di benak saya ini ya, karena saya itu tadi khawatir sekali terhadap buaya Rizka ini. Yang saya takutkan ya, kalau tidak mati ya menjadi buas. Antara dua itu saja kalau pandangan saya ini. Ya, kalaupun cepat pemerintah bisa mengambil kebijakan gitu ya, yang secepatnya begitu ya. Ya mudah-mudahan buaya Rizka ini tertolong begitu. Karena ini sudah sangat lama sekali nih buaya Rizka, sedikit pun belum mau menyentuh makanan begitu ya. Bahkan beberapa hari yang lewat gitu ya, para petugas penangkaran memberi sebuah seperti kayak pancing gitu ya, dengan menggunakan benang gitu ya, dan diikat dengan kayu gitu untuk memberi makan buaya Rizka. Buaya Rizka ini sempat juga ngangak mulutnya begitu, namun ayam tersebut dilepehnya lagi. Nah, ini pertanda apa? Ini kan suatu tanda-tanda. Masa kalian tidak berpikir seperti itu? Tidak memikirkan efek sampingnya tentang buaya Rizka. Beda dong dengan buaya ompong. Kalau buaya ompong ya lahap saja. Jadi kalau buaya ompong wajar kalau buaya ompong itu di tempat penangkaran itu. Jadi kalau menurut dari BKSDA ya, buaya yang sebanyak itu mau dilepaskan ke Bontang gitu ya, itu tidak cocok. Buaya yang 40 ekor mau dilepaskan, yang jinak sama yang galak itu sama dengan namanya untuk membunuh warga situ. Jadi masukkan buaya baik sama buaya apa disatukan kan tidak cocok. Sebenarnya buaya Rizka ini dia bisa menjaga lingkungan di daerah situ dan bisa mengusir buaya-buaya jahat yang ada di sekitar situ. Bahkan buaya ompong yang segedenya itu aja ya, yang hampir mengimbangi buaya Rizka. Buaya ompong saja takut melihat buaya Rizka. Bukan berarti buaya Rizka itu ganas, tidak. Buaya Rizka ini menjaga lingkungan dan menjaga termasuk warga situ ya. Jadi mohonlah berpikir dengan jernih. Jadi saya di sini Mbak Hilo, mudah-mudahan saran saya ini bisa didengar dan bisa cepatnya untuk memberi tindakan yang terbaik tentang buaya Rizka ini. Saya di sini Mbak Hilo, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.